Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku dimanapun berada dan kapanpun beraktivitas, semoga semuanya senantiasa kembali kepada Id Al-Fitri, kembali kepada fitrah kesucian setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh berikut amalan ibadah yang lain. Tidak lupa tim dari channel ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya saya pribadi. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan atas apa yang saya sampaikan. Karena saya ini makhluk yang penuh dengan gelimang dosa. Saya ini makhluk yang hina, makhluk yang zalim. Saya ini manusia yang rendah, kasta saya ini kasta rendah. Walaupun saya mendapat gelar Raden Tumenggung, tapi bagi saya itu adalah kasta terendah. Dan tidak mungkin itu saya bangga-banggakan dan minta diakoni, disembah, disanjung, tidak. Itu sekali lagi bukan sifat kami, bukan sifat saya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Saya manusia hina, manusia yang tidak punya strata, manusia yang boleh dituduh apapun. Ya. Jadi mohon dimaafkan. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, meluruskan bacaan dan pemahaman dari adik saya Bahar bin Sunan dan sekaligus Ketua Robitoh Alawiyah Mas saya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf atau As-Sakaf tentang syarafun nasab dan syaraful ilmi, tentang unsur dzati dan arodi. Pada waktu Habib Bahar podcast dengan Refli Harun, waktu membaca Al-Quran, ya itu juga ada yang keliru. Ya mungkin beliau kesusu, ya, tidak sengaja. Tapi ini saya luruskan karena jika ada kesalahan kok tidak diingatkan, itu yang ngerti itu ikut menanggung dosanya. Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi bukan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Beliau wa yutahhirukum. Salah, ini nggak boleh, Quran kok nggak boleh dirubah baik harokatnya ataupun hurufnya, nggak boleh, dosa. Bagi yang tahu kok nggak mengingatkan, ya ikut dosa. Saya tahu bahwa itu salah, ya harus saya ingatkan. Itu Quran, fatal itu nanti kalau nggak diingatkan. Begitu juga kalau saya membaca Al-Quran atau membaca hadis atau kitab kuning yang keliru, salah, ya jenengan berhak untuk mengingatkan saya. Kita ini setara, sama-sama. Tidak ada yang paling sekarang, hidup sekarang ini. Gak seperti dulu. Saling mengingatkan, watawasau bil haq. Oleh sebab itu bila diingatkan, ya jangan sampai salah tombol, salah paham. Oh berarti benci, kebencian. Jangan begitu. Jangan begitu Kanda, Dinda, jangan begitu Habib Taufik Kanda, Dinda Habib Bahar, ya.
dan habib-habib yang lain. Jangan garang, jangan ganas, ya. Lemah lembutlah kalian, ya. Jangan begitu. Ini yang kami luruskan bacaan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya sekarang ini juga saya meluruskan pemahaman dan bacaan sekaligus Bahar bin Sumait, bahwa beliau pernah mengatakan para imam itu sepakat bahwa yang paling utama adalah mulianya nasab. Bahkan beliau Habib Bahar juga menepuk-nepuk ini, Gati, ini Gati. Ini masih membanggakan nasab lagi. Tolonglah lepas jubah kesombongan, ketakaburan kita semua. Tolong lepas dulu. Saya juga begitu. Saya ini Raden Tumenggung, tapi coba lepas biar objektif. Begitu juga para pengarang, penyanggah, ya, Kiai Haji Maduddin Usman dari kalangan habaib, lepaskan, ya, marga Anda, As-Segaf, Al-Idrus, baru lepaskan dulu ketika kita dialog. Objektif, adil, di tengah, ya, baru kita akan ketemu gitu loh. Masalah yang kita cari, solusi yang kita cari. Kalau kita masih membawa embel-embel, marga, gelar, nggak ketemu. Karena semua akan membela diri, pasti. Itu sudah menjadi hukum bawaan manusia. Setiap manusia akan mencari pembenar atas apa yang ia ucapkan dan atas apa yang ia yakini dan ia kerjakan. Itu pasti. Pasti. Para habaib sekarang kan bingung karena nggak menemukan. Imam Ubaidillah itu sebagai anaknya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lalu mereka mencari-cari dalil dan dalih. Bahkan kemarin saya dikirimi bantahan, ya, dari golongan habaib sendiri yang membantah tentang penelitian Kiai Haji Maduddin Usman dari marga Al-Haddad. Mengirimi saya link PDF, ya, yang isinya mengunggulkan, tetap mencari pembenaran atas apa yang ia yakini dan ia fahami, ia ketahui selama ini, bahwa memang nasab mereka sahih sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mari kita lepas ego kita, netralitas kita kedepankan, objektiflah berada di tengah, adillah terhadap diri sendiri, karena adil terhadap diri sendiri akan menghantarkan kita mampu adil terhadap orang lain. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adil itu dapat mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Para pemirsa dan pendengar sekalian, Habib Bahar bin Sumait membaca kitabnya itu juga salah dan pemahamannya pun keliru. Nah ini beliau membaca wah talafal a'immatu ayyahuma afdalu. Beliau memahami wattafaqo al-a'immatu ayyahuma afdalu. Loh, yang dibaca itu ikhtilaf kok jadi ittifaq, itu bagaimana? Subhanallah, sudah sepakat bahwa yang paling mulia adalah mulianya nasab, karena nasab itu dzati. Ini Subhanallah, selalu pasti menggiring ke situ. Sama seperti Habib Rizik
bin Syihab waktu menerangkan tentang Ali Al-Uraidi. Subhanallah, benar-benar dzurriyyah Rasulullah, terbukti sebagai perawi hadis ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga. Nah, hadisnya termasuk rawi yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi. Subhanallah, benar, bagus, benar. Tapi ketika meloncat ke arah nama Ubaidillah bin Ahmad ke abad 12 ya, beliau juga subhanallah loh. Pasti menutupnya dengan kata-kata seperti itu, seakan-akan itu benar itu. Seakan-akan itu benar. Bagi orang awam yang tidak teliti pasti akan mengikuti pemahaman ini. Oleh sebab itu ini saya luruskan bahwa yang terjadi di antara para imam atau ulama atau ilmuwan, siapa yang lebih mulia? Faktor keturunankah atau faktor ilmunyakah? Ini masih terjadi perdebatan. Kok tiba-tiba Habib Bahar mengatakan pemufakatan? Itu bagaimana? Ya ini saya maknai dengan makna ala pesantren. Wahtalafa lan persulayan. Sopo al-a'immatu para imam ayyuhuma, sebener ayyu bukan ayyahuma. Ayyuhuma utawi ndi ikune mulyane nasab karo mulyane ilmu afdalu kang luweh utama. Kala ngendika sapa ba'dul ulama'i setengah para wong alim fil mufadhalati, bukan fil mafadhalati, bukan fil mafadilati, bukan fil mufadhalati ing dalem masalah unggul-unggulane baina syarafil ilmi ing dalem antarane mulyane ilmu wa syarafin nasabi lan mulyane nasab. Syaraful ilmi mulyane ilmu am syarafun nasabi am syarafin nasabi utawa mulyane nasab an-nabawi kang bangsa kenabian. Jadi lebih mulia mana ilmu atau nasab? Jawabannya adalah zahaba nganggu ya. Sapa jampun golongan minal ulama'i saking para wong alim ala tafdilisani ing ngatasi ngunggulno sing nomor loro yaiku syarafin nasab. Nah, ini sebagian golongan ulama itu ada yang mengatakan bahwa nasab itu lebih utama walaupun dia bodoh. Qalu alasannya apa? Qalu padha ngucap sapa jamun minal ulama li annahu krana sak temene asani atau nasab iku zatiyun bangsa zat. Nah, ini yang dibanggakan oleh Habib Bahar. Zati alias internal darah katanya begitu. Nah, ini beliau Habib Bahar ini enggak meneruskan wastani arodun. Wastani itu bukan terusannya dari awal, bukan pendapat ya. Sebagian golongan dari ulama ini mengatakan bahwa lebih utama nasab. Alasannya mereka adalah karena nasab itu zati, kemuliaan secara internal darah ya. La wastani, adapun pendapat yang kedua harusnya begitu, wastani lan pendapat ingkang kaping pindho alias ngilmu iku arodun anyar teko alias eksternal, usaha bil kasab. Ilmu itu didapatkan bukan dari warisan tapi dari pencarian, dari usaha. Sama seperti beramal saleh, bertakwa itu adalah faktor arodi, bukan zati ya. Farad jaha monggo munggulno apa pendapat asani al-ula ing pendapat sarofil ilmi alias ngilmu sing pertama. Jadi ini masih terjadi ikhtilaf. Jadi jangan dikatakan ittifaq. Wa khilafiyah atau dikatakan ittifaqiyah itu bagaimana? Kan sudah dibaca. Jadi mohon Habib Bahar untuk teliti dan hati-hati ketika menyampaikan
argumentasi, referensi, ya literasi ke khalayak umum itu harus hati-hati. Banyak yang koreksi, gitu loh. Ya termasuk saya ini orang desa, kiai desa seperti saya, katanya saya kiai, bukan, saya ini orang biasa, masyarakat awam, orang bodoh saya ini. Jadi wahtalafal a'immatu ayyuhuma afdalu, begitu bacaannya. Qala ba'dul ulama'i fil mufadhalati baina syarafil ilmi wa syarafin nasabi. Syarafil ilmi am syarafin nasabin nabawi? Dhahaba jam'un minal ulama'i ala tafdilis tsani. Qalu li'annahu dzatiyun wa tsani aradun farajjahal ula. Jadi lebih utama ilmu, bukan nasab. Kemarin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Gilang Al-Ghifari itu sudah fatal, kalah telak, tidak ada dasar dalilnya. Dengan bukti seperti itu seharusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf meluruskan pemahaman-pemahaman keliru di masyarakat yang seperti itu. Tapi malah beliau tetap mengunggulkan nasab lagi, mengedepankan keistimewaan nasabnya lagi. Itu bagaimana? Ya harusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf mengingatkan jangan begitu. Itu pemahaman yang keliru. Itu pun dalilnya nggak ada. Di kitab manapun, di hadis apapun malah nggak ada juga. Di Al-Quranul Karim ya nggak ada, belas nggak ada. Oh di kitabnya juga salah paham kok. Kalau di kitab Marokil Ubudiyah karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani itu malah justru satu orang kiai alim itu bisa mengalahkan 60 Habib jahil. Itu malah justru yang benar gitu loh. Jangan dibolak-balik, kok 70 itu dari mana? Angka 70 itu dari mana? Mungkin itu ya pendapat dari Habib Zain bin Sumed. Itu mungkin juga bisa. Ini kan pendapat namanya. Nah, pendapat itu jangan dipaksakan kepada umat untuk mengikuti dan meyakininya. Jangan seperti itu. Kembali kepada bahasan, bacaan dan pemahaman Abu Bakar bin Sumed tentang kesepakatan para imam yang mengunggulkan keutamaan nasab karena alasannya adalah zatiyun, bukan arodi. Zati itu internal, darah katanya, darah. Subhanallah, mesti begitu. Ini namanya sihir namanya, bagian daripada ain. Nah, inilah namanya ain dan sihir itu. Sehingga pengikut fanatik para Habib itu masih tersihir sampai sekarang, masih tergendam sampai sekarang. Mohon maaf. Nah ini mulai lamat-lamat ya, baru bangun dari tidur atau ngantuknya, banyak yang sudah mulai sadar, netral dia. Cintailah segala sesuatu atau siapapun itu sekedarnya saja, karena suatu saat kamu akan membencinya. Dan bencilah segala sesuatu itu juga sekedarnya saja, karena suatu saat kamu akan mencintainya. Objektiflah, berada di tengah, adillah terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jadi berbagai macam hujah. Yang pertama sudah saya sanggah tentang Bahrul Ansab dan Abnaul Imam, sudah mentah. Begitu juga sanggahan dari Habib Hanif Al-Atos, menantunya Habib Rizik, yang menyanggah Yai Haji Imaduddin Utsman juga sudah saya katakan mentah, karena mengambil seakan-akan kitab lama. Imam Ubaidillah berkata, dari mana Imam Ubaidillah berkata? Di kitab mana? Katanya Imam Ubaidillah itu kitabnya tidak hanya Tahdhibul Ansab saja, itu ya, itu kan hanya reka-rekaan saja, perkiraan, hanya persangkaan saja. Mana kitabnya kalau Imam Al-Ubaidillah berkata bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. 4 abad berturut-turut, mulai abad 4, 5, 6, 7 enggak ditemukan
8 mulai lamat-lamat Ubed atau Abdullah, baru abad 9 mulai ada Abdullah, abad 10 baru tampil Ubaidillah, dikuatkan lagi pada abad-abad setelahnya sampai abad 13 murni ya sukses ya mencantolkan nasab itu. Jadi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jangan mimpi di siang bolong lah. Ini bukan kebencian, meluruskan. Sekali lagi meluruskan. Urgensinya apa? Urgensinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada kepentingan apapun. Hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikan dan meluruskan pemahaman keyakinan masyarakat kita yang sudah kadung terkontaminasi ya dengan doktrin-doktrin yang menyimpang. Termasuk doktrin, ada cerita lagi besar-besarkan keturunan Ba'alawi katanya bisa terbang sampai tembus langit katanya. Ngomong apa itu ngomong zaman kerajaan Majapahit dulu itu ya mungkin cocok. Kalau ngomong sekarang ini sudah sama cerdasnya kita ini. Wis padha pintere kabeh. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian dan seluruh umat Islam di Indonesia bahkan dunia. Imam Al-Umari, pengarang kitab Al-Majdi ini muridnya langsung Imam Al-Ubaidili. Abu Hasan Al-Ubaidili. Jadi As-Sayyid Asy-Syarif Al-Ajal Najmuddin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Balawi Al-Umari An-Nasabah. Al-Umari bukan Al-Umri. Al-Umari itu keturunan dari putranya Sayyidina Ali yang lain dari istri Sayyidatina Fatimah. Jadi beliau Sayyidina Ali itu punya putra Umar Al-Atrof namanya. Jadi keturunannya itu Al-Umari. Al-Umari. Jadi ini kitab Al-Majdi ini pas nyambung dengan kitab karangan Imam Abu Hasan Al-Ubaidili. Abad keempat terus 5 ini. Beliau muridnya langsung. Beliau tidak pernah mencantumkan nama Abdullah atau Ubaidillah atau Ubed sebagai putranya Imam Ahmad. Jadi intinya masalahnya itu sebenarnya simpel, ringkas. Temukan di kitab abad ke-4, 5, 6, 7 bahwa Abdullah, Ubaidillah atau Ubed itu ada. Gitu aja kok. Gitu aja kok repot. Jangan melebar kemana-mana. Jangan cari terputus ing kita riwayat dalam ilmu mustalah hadis itu. Hadisnya jadi hadis maudhu. Maudhu itu palsu. Palsu itu tidak boleh dipakai. Rasulullah sendiri mengancam orang yang mengatasnamakan beliau dengan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, maka dia telah mencari tempat kembalinya, tempat duduknya di neraka. Jangan berdusta. 4 abad yang pertama, bahkan 5-6 abad ya berikutnya itu tidak ada ditemukan. Kalau toh ada yang bisa menemukan ya, oleh sebab itu kalau memang di dalam kitab Ar-Raudhul Jali ya karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi yang mengatakan bahwa qala Al-Ubaidili sebagaimana risalah Habib Hanif itu ya qala Al-Ubaidili, di mana pernahkah Imam Al-Ubaidili berkata itu atau hanya itu buatan Imam atau Syekh Murtadha Az-Zabidi sendiri? Ya ini kan yang perlu dikritisi kan gitu. Jangan melebar kemana-mana. Atau justru sekali lagi ujaran kebencian menyerang kita. Jangan seperti itu. Ini referensi. Kitab ini nggak ada.
nama Ubaidillah Abdullah. Padahal beliau Imam Al-Umari ini adalah muridnya langsung Imam Abu Hasan Al-Ubaidili. Nyambung antara Tahdzibul Ansab dengan Al-Majdi ini nyambung. Al-Fakhri juga tidak ada. Semua sampai 4 abad itu kosong. Tidak ada nama itu. Oleh sebab itu, semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Berhati-hatilah kita. Saya walaupun orang desa itu menyampaikan seperti ini, kalau tidak ada dasarnya, saya nggak berani. Saya nggak berani. Nggak boleh hanya sekedar ngomong saya dewe, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Mari kita buka kembali, ada kitab terbaru yaitu kitab Masbukud Dzahab ya. Fi Fadlil Arab wa Syarafil Ilmi Alan Nasr. Halaman 51 itu disebutkan bahwa yang lebih mulia itu nasab atau ilmu. Dzati atau kasbi, dzati atau arodi. Di sini perbedaan itu tetap ada. Ini kan semakin menambah wawasan umat Islam Indonesia bahwa ternyata keilmuan dalam Islam itu luas ya. Islam itu sangat luas, oleh sebab itu jangan dipersempit. Islam itu sebenarnya mudah, jangan dipersulit. Masalah ini akan mengerucut pada satu statement. Apa statementnya? Cari ya kitab abad 4, 5, 6, 7 yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Imam Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Gitu aja kok repot. Kalau nggak ada ya jangan diada-adakan. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Bukan berarti sekali lagi saya ini pembenci dzurriyyah Rasulullah. Jangan seperti itu. Dzurriyyah Rasulullah itu banyak. Ideologi atau biologi. Biologis atau ideologis. Kalau saya ini jelas saya ngaku bahwa saya bukan keturunan biologis Rasulullah SAW. Saya ini adalah keturunan Rasulullah dari sisi ideologis. Idola saya, uswatun hasanah saya itu Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi saya ini ya keturunan Rasulullah. Dari sisi ideologis, idola saya, panutan saya. Saya ngaku kok, apa anak? Walaupun banyak orang yang menuduh saya ini Habib, enggak, panganan opo Habib, orang panganan enak. Jadi dalam kitab Masbukud Dzahab, Fi Fadlil Arab wa Syarafil Ilmi Alan Nasr itu menyebutkan bahwa tidak boleh digebrah uyah, disamaratakan, di global, bahwa semua orang yang nasabnya tersambung dengan Rasulullah SAW itu lebih mulia, nggak bisa. Nggak bisa. Semua itu tergantung keilmuannya. Karena ilmu itu yang menentukan siapa yang lebih mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Bukan nasabnya. Oke, nasab itu diperhitungkan, tidak diingkari. Tapi banyak orang yang tergelincir pemahamannya gara-gara nasab ini. Nah, ini disebutkan dalam kitab Masbukud Dzahab. Wa'lam waffaqakallahu anna afdhalal jinsi la yalzamu fadlas syakhsi min haitsud din alladhi huwal maqsudul a'zam. Ketahuilah nek basa pesantren wa'lam lan weruh sira waffaqaka mugi-mugi maringi pitulung pituduh ing sira sapa Allah Gusti Allah. Anna afdhalal jinsi sak temene utamane jinis iku la yalzamu ora tetep
netepi fadla syakhsi ing unggule awak-awakan min haitsu dini saking arahe agama alladzi kang huwa ya adin iku al maksudu kang den sejo atau kang den maksud al azami kang agung wa ini stalzamaha min haitsul kafa'ah wa huna mazillatu aqdamin. Jadi inilah yang menjadi akar masalah orang bisa salah paham. Wa huwa anna katsiran yatawahamu anna syarafan nasabi afdalu min syarafil ilmi. Jadi orang itu banyak yang menyangka walaupun itu Habib bodoh sekalipun masih lebih mulia daripada 70 kiai. Itu dalil dari mana? Dalil itu saya mentahkan. Setelah saya mentahkan, nggak ada kitab yang menunjukkan referensi, ya, bukti, maka itu sebenarnya Anda, Habib Bahar, Ustadz Gilang Al-Ghifari, Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekar itu sudah kalah. Tapi saya ngeyel itu, saya ngeyel. Iya toh. Wa yaqulu anna syarafad dzati afdalu minas syarafil kasbi. Jadi ada yang mengatakan bahwa mulianya faktor internal darah dzati afdalu minas syarafil kasbi itu lebih utama daripada kemuliaan ilmu yang dicari kasbi. Amal soleh itu kan kasbi itu kasab. Makom nasab dan makom kasab itu beda. Lebih mulia mana? Ada yang mengatakan lebih mulia makom nasab, ya. Ada yang mengatakan lebih mulia makom kasab. Wa ba'duhum yuqisu. Lan setengah ulama atau para imam itu yuqisu membaliknya. Jadi inilah yang terjadi, masih ada perbedaan pendapat alias tidak mutlak. Tetapi kenapa Habib Bahar bin Sumit mengatakan ittifaq padahal itu ikhtilaf? Nah ini yang saya luruskan. Jadi ini mohon difahami dan dimengerti bahwa permasalahan ini sebenarnya tidak perlu diperlebar, diperpanjang. Kalau untuk menambah wawasan ya enggak apa-apa, namanya ngaji. Kalau enggak gini kan enggak ngerti kan gitu. Saya ini orang desa, sudah punya kitab Al-Majdini katanya. Kitab Al-Majdini langsung Imam Al-Umari ini muridnya Imam Abu Hasan Al-Ubaidili. Beliau tidak pernah mengatakan qala Al-Ubaidili sama seperti Imam atau Syekh Murtadha Az-Zabidi abad 12. Di dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu katanya qala Al-Ubaidili, qala Al-Ubaidili. Imam Al-Ubaidili nggak pernah ngomong kok. Syekh Murtadha Az-Zabidi sendiri yang ngomong kok. Itu bagaimana? Ini namanya pencantolan, pencangkokan riwayat, bukan nasab, pencangkokan riwayat. Wong sudah ing kita riwayat kok. Mau dibangkitkan menjadi ittisalur riwayat. Itu bagaimana? Oleh sebab itu mari kita ngaji bersama. Saya tidak mengatakan bilgul bahwa mazhab Alawi itu terputus, tidak nyambung dengan Rasulullah SAW, tidak. Tapi cari lagi, masih ada kesempatan untuk belajar lagi. Kalau mentok nggak ketemu ya jangan cari-cari pembenar sendiri. Mau sertifikat nggak milik, mau dikalahkan letter C, kok D itu bagaimana? Ya gak iso. SHM kok dikalahkan dengan akte jual beli yang nggak bisa. Al-Quran kok dikalahkan dengan hadis ya nggak bisa. Hadis kok dikalahkan dengan ijma' qiyas ya nggak bisa. Hukum tertinggi itu Al-Quran. Lalu hadis Nabi. Hadis itu pun bisa dipalsukan kok. Hadis itu bisa dicangkokkan. Wah, hadis itu banyak sekali. Ada yang do'if, ada yang maudhu', ada yang hadis dari ini, dari itu, ada yang tidak jelas. Bisa disusupkan hadis itu. Oleh sebab itu sekarang ini di Saudi Arabia itu tidak mau menggunakan hadis yang tidak mutawatir dan sahih. Karena bikin ruwet, bikin repot.
yang mereka gunakan di Arab Saudi sekarang ini hadis yang mutawatir. Mutawatir itu semua orang tahu, meriwayatkan, sahabat itu meriwayatkan. Dan yang sahih, ya, jalur ya rawinya itu benar-benar tidak fasik, yang sikoh, nyambung dengan Rasulullah. Enak sebenarnya hidup ini, dalam beragama ini. Hiduplah beragama dengan mudah dan ringan. Bukan berarti nyepelek, no, bukan. Karena agama ini mudah. Agama ini ringan. Tidak perlu diperberat, tidak perlu dipersulit. Cari dalil-dalil yang pokok aja, yang mutawatir, ya, yang sahih, ya, hindari khilafiyah, aman, sudah. Itu aja kok repot. Jangan dibikin repot. Bahkan ada pendapat bahwa memang yang benar itu memang sholat sehari semalam itu 3 waktu. Tapi tetap 5 kali. Jangan salah paham loh ya. Sholat sehari semalam itu bukan 5 waktu. Boleh 3 waktu. Boleh 3 waktu. Tapi tetap 5 kali. Ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Benar. Jadi tidak hanya yang benar itu sholat sehari semalam 5 waktu saja. Tidak. 3 waktu. Sebagai bentuk daripada rukhsah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dan menjalankan ini tidak dalam kondisi sedang bepergian atau sakit. Beliau menjamak sholat, zuhur, asar, maghrib, isya. Aqimis sholata li duluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi ada 3 waktu. Jadi boleh dijamak takdim, boleh dijamak takhir. Misalkan waktu sholat zuhur jam 12 siang misalkan, langsung boleh digabung sholat asar. Jadi nanti tidak perlu sholat asar karena sudah dilakukan di jamak takdim. Cuma tidak boleh dikosor karena kosor itu syaratnya harus bepergian 89 km jaraknya. Begitu juga sholat maghrib isya, boleh dijamak takdim atau takhir. Melakoni sholat maghrib di awal sekaligus sholat isya. Boleh, nanti nggak perlu sholat isya lagi. Baru nanti sebelum matahari terbit sholat subuh. Jadi sholat sehari semalam itu tidak hanya pendapat 5 waktu saja, tetapi boleh 3 waktu. Sholatnya tetap 5 kali dalam 3 waktu. Boleh 5 kali dalam 5 waktu, boleh 5 kali dalam 3 waktu. Tidak hanya pas dalam kondisi hujan deras, turun salju, atau sedang sakit undur, tidak dalam kondisi bepergian sekalipun, di rumah sekalipun boleh. Bagi orang yang repot, misalkan acara buka puasa bersama, repot sholat maghrib, ya boleh sholat maghrib, nanti di jalanan baru sholat isya. Nah ini aneh ya. Nah inilah yang namanya serba-serbi pemahaman tentang agama ini. Begitu luas. Yang penting jangan salah paham. Imam Ahlussunnah wal Jamaah juga menyepakati kok bahwa jamak takdim itu boleh dan bahkan mengkosornya pun boleh ketika dalam kondisi bepergian. Kalau dalam kondisi mukim ya itu hanya boleh menjamak saja. Itu disepakati. Imam Syafi'i pun dalam kitab-kitab fikihnya juga begitu. Jadi tidak sampai repot. Dulu Anda langsung sholat, itu gak apa-apa kalau Anda 5 kali, memang tugasnya takmir kan, muadzin kan Anda memberi waktu, datangnya waktu sholat. Tapi jika ada saudara-saudari kita yang berpendapat dan berkeyakinan sekaligus menjalankan amal ibadahnya sholat sehari semalam 5 kali dalam 3 waktu, maka jangan kita salahkan. Rasulullah pernah ya, dan beliau menyampaikan ini adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan, memperingan umat Islam. Gitu. Dan jika ada umat Islam yang menjalankan sholat sehari semalam 5 kali dalam 5 waktu, ya nggak apa-apa, ya boleh-boleh saja. Nah inilah yang namanya serba-serbi, pilih mana yang cocok untuk panjenengan semua. Sama seperti masalah ikhtilaf
al-a'immah yang disampaikan oleh saya Bakar bin Sumed. Jangan dikatakan ittifaq, sudah ikhtilaf kok dikatakan ittifaq. Dan memahaminya pun pemahaman yang justru berpihak ya pada ego pendapatnya sendiri, tidak netral. Arti membaca kitab itu harus netral. Waqtalafal a'immatu ayyum afdalu. Subhanallah, sudah benar. Nah ini namanya sihir, kawan. Itu namanya ain. Ain itu bagian daripada sihir. Ketika manusia itu lengah pemikirannya, kosong, dimasuki dengan masukan jelek, masuk ke dalam memori otak. Alam bawah sadarnya memori kecil, memori otak kanan, kiri, masuk semua. Dikuasai. Oh ini bacanya. Padahal nggak begitu sebenarnya. Sama seperti ketika kita membaca surat Al-Ma'un ya. Jangan berhenti, fawailul lil musallin, bahaya itu. Bahaya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik, tidak peduli terhadap anak yatim, status anak yatim di bawah 17 tahun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau bersemangat untuk peduli memberi makan kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Shadaqallahul azim. Bahaya itu. Bahaya itu. Berarti orang yang sholat itu celaka semua. Itu belum titik. Fawailul lil musallin, diterangkan oleh Allah alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam arti bacaannya, tidak menjiwai rukuk sujudnya, tidak ada tumakninahnya. Dan tujuan dari sholat berhubungan dengan Allah secara vertikal itu baik, dan berhubungan dengan sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga baik. Tidak seperti itu, dia lupa tujuan sholat. Fawailul musallin alladzina, dijelaskan lagi, harusnya begitu, belum titik. Habib Bakar juga begitu, menjelaskan itu jangan koma, titik terus selesai. Jangan, masih ada terusannya kok. Ya, subhanallah. Inilah sudah sepakat ulama bahwa yang paling mulia adalah zati. Ini darah. Subhanallah, selesai. Padahal farod jakal ula wasani arodun, yang menurut pendapat yang kedua itu adalah yang lebih mulia adalah arodun. Arodun itu perkara sing anyar teko. Perkara sing anyar teko itu adalah kasbi. Kasbi itu usaha sendiri. Amal soleh, ketakwaan itu dicari, bukan diwarisi. Amal soleh itu dicari, diusahakan, bukan warisan. Nah ini farad jahal ula. Lalu ulama-ulama ini justru mengunggulkan yang pertama, yaitu syaraful ilmi, mulianya ilmu alias mulianya orang yang alim. Jadi satu kiai yang alim itu bisa mengalahkan 60 habib yang jahil. Jangan dibolak-balik loh ya. Satu habib yang bodoh sekalipun bisa mengalahkan 70 kiai yang alim. Dalilin di ngomong kan gratis, mudah. Dalilnya, referensinya mana literasi referensinya. Kalau nggak ada, jangan menyesatkan umat, bahaya kawan. Sesat sendiri itu nggak apa-apa, itu urusanmu. Tapi kalau menyesatkan orang lain itu akan menambah dosa jariah kita terus menerus. Orang akan sesat, menyesatkan, jari ini Habib Bakar, jari ini Habib Bakar, jari ini Habib Zain bin Sumed, oh ini jari ini Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf, jari ini wakila. Inilah yang namanya al-isnadu minad-din. Sandaran, sanad itu termasuk bagian daripada pondasi agama. Laulal isnad laqala man syaa. Seandainya sanad ini ditiadakan, tidak dipakai, tidak diterapkan, maka orang akan mudah berkata apapun sesuai dengan seleranya, semau gue. Boh, satu Habib Jahil lebih utama daripada 70 kiai alim di bumi ini, terserah saya. Ini namanya sanadnya itu enggak ada. Sanad riwayat ya, sampai pendapat
ulama mana, kitabnya apa, hadisnya itu siapa yang meriwayatkan, dasarnya hadis itu dari siapa, Qur'annya dasarnya pun dari mana. Itu namanya sanad. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Pagi-pagi sudah pemanasan. Ya, sekaligus untuk pemahaman kita bersama, jangan hulu, ya, jangan mengkultuskan orang berlebihan. Saling menghormatilah. Saya akan lebih hormat terhadap tukang rombeng sekalipun kalau dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia takwa levelnya cukup, ya, saya akan menghormati dia. Saya tidak peduli siapapun orangnya, asalkan dia orang yang bertakwa, berakhlakul karimah, berucap, berkata, ya, bertindak, dia selalu menggunakan akhlak sesuai yang Rasulullah sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti, tata cara pergaulan, etika etiket dalam hidup ini, makarimal akhlak. Jadi ngomong ya harus berakhlak, bertindak juga harus berakhlak. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.